Hidup seorang diri membesarkan anaknya Rafka tanpa didampingi suami bukanlah pekerjaan mudah. Dini hari sebelum narik ojol, Nuraisah telah menyiapkan sarapan hingga kebutuhan sekolah sang buah hati. Semuanya dijalani Nuraisah dengan lapang dada meskipun ada saja orang yang menganggap miring pekerjaannya sebagai driver ojol. Namun Nuraisah tidak peduli. Baginya setiap orderan yang masuk adalah penghasilan yang harus disyukuri sebagai bekal menghidupi keluarganya. Untuk sekarang bekerja, sebelumnya kan saya kan di Ako nih. Nah sebelum mau masuk ke Januari 2020 ini, saya berhenti tuh di Ako ya karena beberapa faktor juga sih. Saya sempet 3 bulan nganggur, 3 bulan nganggur ini ya saya fokus ngojek lah gitu. Dan dapat info juga dari teman saya nih, kata teman saya, Sah, ada lowongan nih di hotel, apaan tuh, basic lo sih katanya gitu, apaan security wanita, oh boleh tuh, mau tuh gitu kan. Nah ya udahlah, saya jajal lah ya, saya bikin lamaran lah atau semuanya lah saya ke situ, dan memang rezekinya mungkin di situ, alhamdulillah saya keterima tuh. Maret ini nih saya keterima kan, udah mulai keterima, baru kerja ada 3 minggu belum nyampe sebulan, saya kerja udah ada pandemi, dan alhasil saya dirumahkan kembali. Bukan kembali, saya emang dirumahkan ya, bukan saya doang, tapi semuanya juga memang dirumahkan. Nah di situ untungnya, alhamdulillahnya saya punya sampingan ini, ngojek, ojol. Dirumahkan saya selama 4 bulan. 4 bulan itu saya dirumahkan, dan ya 4 bulan itu saya benar-benar ngojek, fokus. Sampai tangan saya sama muka itu beda, putih dan hitam. Bener-bener fokus ngojek di situ ya, alhamdulillah sih. Betul-betul untungnya gitu, saya mendaftarkan diri saya untuk menjadi driver ojol ini nggak sia-sia gitu loh. Karena kan beberapa orang banyak yang sudah dirumahkan ya benar-benar jadi pengangguran di rumah gitu. Kalau saya sudah alhamdulillah masih bisa ngojek gitu. Dan alhamdulillah saya juga dikasih kesehatan terus gitu loh sama Allah. Jarang lah saya namanya sakit ya, paling cuma batuk pilek meriang biasa mah, obat warung juga bisa gitu. Bagi waktu keluarga, kerja dan ngojek. Sebelum bekerja ya pastinya saya ngurus rumah. Selain ngurus rumah, ngurus anak juga. Saya selalu bangun jam 4 subuh Pak. Jam 4 subuh saya cuci piring, nyuci segala rupa. Anak saya belum bangun. Dan jam setengah 6 itu, jam 5 lah, saya mandi. Saya pasti bangunin anak saya sih. Bangunin anak saya ya untuk bangun, mandi, sarapan kayak gitu-gitu. Sebelumnya kan pasti selalu ya, namanya lagi pandemi sekarang tuh ada tugas dari sekolah online. Nah di situ bagaimana nih caranya supaya saya masih bisa bekerja, masih bisa ngurus anak, tugas saya selesai. Di situ juga sebelum berangkat kerja ya pasti saya, Kak kerjain tugas dulu yuk gini-gini ya, walaupun nggak semuanya bisa ya karena waktu juga kan ya. Ya saya pasti membantu mengerjakan, menemani anak saya mengerjakan tugasnya. Kalaupun memang belum semua tugasnya beres ya bisa dilanjut pulang saya kerja gitu. Driver ojol ya. Untuk driver ojol dari dulu berkesan banget sih, jujur ya, dari semua pekerjaan saya yang paling berkesan dan unik, lucu, semuanya itu ada di ojol ini gitu loh. Ya karena memang selain ngojek, ojol, kita juga di sisi lain kadang kebetulan saya berkomunitas. Jadi punya satu komunitas, base camp lah ya, bisa disebut. Nah, berkomunitas, di dalam satu komunitas itu pasti aja ada yang namanya anniversary. Kayak komunitas nih ulang tahun dirayain, kita dateng kayak gitu. Itu kan bener-bener yang namanya kumpul semua ojol senusantara. Bisa jadi itu senusantara, yang dari Palembang, yang dari Bandung, semuanya itu pasti kita kumpul. Dan di situ juga selain keseruan, kita juga masih banyak saudaranya di situ loh. Selain ngojek, kita juga kalau escorting, dibilangnya kalau dalam bahasa ojek online itu pengawalan atau escorting. Jadi bila mana ada keluarga kita nih yang sakit atau yang meninggal dunia, dari rumah sakit itu mau dibawa ke rumahnya. Pernah waktu itu dari Jakarta Timur
ke Dramaga Bogor. Pasti TPU-nya tujuannya di Dramaga Bogor ini. Kita tuh bener-bener yang namanya dipancarin, di escort, dipancarin itu ya apa ya? Jadi apa namanya, kita tuh dibonceng, saya sih dibonceng karena memang yang mancarin itu nggak boleh bawa motor ya, saya dibonceng mancarin. Paling kita standby di exit tol Yasmin ke Dramaga ini. Jadi bener-bener selain anniversary, kita bisa kumpulnya itu pas lagi ada pengawalan gitu loh. Bener-bener kumpul dari semua, dari Jakarta Timur pun ikut ke Dramaga Bogor ini gitu loh. Dan alhamdulillah disitulah saya merasakan apa ya, banyak teman, banyak saudara kayak gitu. Kalau untuk hal-hal yang sedih, sebetulnya semua ojek online pasti mengeluhkan tentang orderan. Itu sedihnya. Saya pernah beberapa kali di dalam 4 bulan kemarin ini yang saya waktu dirumahkan nggak kerja itu, saya kan fokus ngojek nih. Pernah saya beberapa kali nggak pernah dikasih orderan sama sekali. Sampai ya ampun, kok kenapa akun gue tuh kenapa gitu loh, akun aku tuh kenapa gitu, apakah ada masalah atau gimana ya? Memang karena mungkin memang nggak ada orderannya, orang-orang mungkin kan nggak, orang-orang juga apa ya namanya, orang-orang dirumahin otomatis kan nggak ada pendapatan mungkin ya. Jadi ya nggak pada ngorder, entah itu order Grab Bike atau Grab Food gitu kan. Jadi benar-benar beberapa kali itu saya nggak pernah dikasih orderan yang namanya saya pulang pagi sampai sore nggak bawa uang sama sekali gitu. Ya tapi di situ sih jangan mudah putus asa, masih bisa ada hari esok. Di cancel ordernya, penumpang bawel sampai penumpang genit telah banyak dirasakan Nur Aisyah saat memacu motornya mengantar penumpang. Semua dijalani dengan senyuman, apalagi bila saat berkumpul dengan rekan-rekan sesama ojolnya di base camp, semua pengalaman pahit dan rasa lelah itu pun langsung sirna. Bahkan pengalaman bertemu dengan sesama rekan ojol pun sempat menimbulkan asa baru di dalam kehidupan asmara Nur Aisyah.